Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya lah, atas taufik dan hidayah-Nya lah, atas karunia-Nya pada hari ini kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman dan Islam, istiqamah dalam ketaatan, mampu menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala teguhkan iman kita, kuatkan hati kita istiqamah menjalankan ketaatan ini ila yaumil akhir hidup kita dalam keadaan yang husnul khatimah. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah takdirkan kita bertemu kembali dalam agenda ngabalis ngaji bareng Al-Kais bersama channel YouTube Al-Kais. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang mengatakan bahwa ketika berdoa, doanya senantiasa belum terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah doa itu lenyap tanpa harapan, seolah doa itu tidak ada sambutan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu diriwayatkan dari Ja'far bin Farhan dari Salih bin Yasar bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, tad'unani wa qulubuhum mu'ridatun anni wa batilun ma tadhabun. Kamu berdoa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, namun hatimu berpaling dariku, maka betapa palsunya apa yang kamu lakukan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan, jika kita berdoa tapi ternyata hati kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyalahi syariat Allah Subhanahu wa taala, kita menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan, betapa palsunya apa yang kamu lakukan. Kamu berdoa kepadaku tapi tidak menyembahku. Kamu berdoa kepadaku tapi tidak bertakwa kepadaku. Kamu berdoa kepadaku tetapi kamu memalingkan hatimu dariku. Maka orang bijak ketika ditanya, ada seorang yang bijak ditanya, kami telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi doa kami tidak dikabulkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ud'uni astajib lakum. Maka berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan doamu. Surat Al-Mu'min ayat yang ke-60. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang bijak itu pun berkata, karena pada dirimu ada 7 hal yang menyebabkan doamu tertahan. Ada 7 hal yang menyebabkan doamu tidak terkabulkan. Ada 7 hal yang doamu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu 7 hal?
Ia pun menjawab, yang pertama, kamu melakukan perbuatan yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala murka dan kamu tidak bertobat serta menyesali apa yang telah kamu lakukan. Yang kedua, kata orang bijak itu, kamu mengaku sebagai hamba Allah, akan tetapi kamu tidak mengerjakan sebagaimana layaknya seorang hamba. Maksudnya sebagai layaknya seorang budak itu senantiasa mengerjakan segala hal yang diperintahkan oleh majikannya dan tidak pernah membangkangnya. Yang ketiga, kamu membaca Al-Quran, akan tetapi kamu tidak memikirkan dan merenungkan apa yang terkandung di dalamnya. Yang keempat, kamu mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kamu tidak mengamalkan sunnah-sunnahnya, tidak mengerjakan apa yang telah dicontohkannya, tidak melaksanakan apa yang telah diamalkan oleh baginda nabinya. Artinya kamu masih memakan makanan yang diharamkan Allah subhat serta tidak mau bertobat dengan segera. Yang kelima, menurut orang bijak itu, hal yang menyebabkan doa kita tertahan, hal yang menyebabkan doa kita tidak segera dikabulkan. Yang kelima adalah kamu mengatakan bahwa dunia itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menyamai sayap nyamuk, akan tetapi kamu merasa puas dan tenang jika memiliknya. Kamu mengejar dunia seolah-olah dunia adalah kekal dan harapanmu seraya melupakan dan berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu mengejar dunia seolah-olah dunia adalah yang menghidupimu sehingga kamu lupa terhadap menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu mengejar dunia seolah-olah dunia adalah harapanmu dan tujuan hidupmu sehingga kamu tidak mengerjakan apa yang diperintahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keenam yang menyebabkan doa kita tertahan adalah kata orang bijak itu menyampaikan, kamu mengatakan bahwa dunia itu akan sirna, akan tetapi kamu beramal seperti amalnya orang-orang yang akan kekal selama-lamanya di dunia. Kamu beramal seolah-olah dunia akan menjadi milikmu selama-lamanya. Kamu beramal seolah-olah dunia adalah hal yang utama untukmu. Inilah yang menyebabkan doa-doa tertahan. Yang ketujuh, kata orang bijak itu mengatakan bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Akan tetapi kamu tidak bersungguh-sungguh dalam mencari akhirat itu, dan kamu lebih memilih mencari dunia daripada akhirat itu. Itulah mengapa doa seringkali tertahan, doa tidak segera dikabulkan, hajat tidak segera terpenuhi karena ada 7 hal itu, yaitu melakukan perbuatan yang menyebabkan Allah murka. Yang kedua, mengakui sebagai hamba Allah tetapi tidak mau mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Yang ketiga, membaca Al-Quran tetapi tidak memikirkan dan merenungkan apa yang terkandung di dalamnya, perintah-perintah dan larangannya. Yang keempat, mengaku sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW tetapi tidak mengamalkan sunnah-sunnahnya. Dan yang kelima, mengakui bahwa dunia di sisi Allah tidaklah menyamai sayap nyamuk, tetapi kita akan merasa puas dan tenang jika memiliki dunia dan harta dunia itu. Yang keenam, mengatakan bahwa dunia itu akan sirna, akan tetapi dikejar mati-matian seolah-olah kekal selama-lamanya. Dan yang keenam, mengatakan bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia, tetapi tidak bersungguh-sungguh beramal untuk mencari kebahagiaan akhirat. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita terhindar dari 7 hal ini yang menyebabkan doa-doa tertahan, doa-doa yang tidak dikabulkan.
Mudah-mudahan Allah teguhkan hati kita dalam jalannya ila yaumil akhir, itu dalam keadaan tatakun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.